Kita akan membahas soal kompetisi Sains Madrasah 2018 tingkat provinsi untuk Madrasah Sanawiyah, soal nomor 12. Suatu segitiga sama sisi ABC memiliki panjang sisi 2 satuan. Suatu segitiga dilukis dengan menghubungkan ketiga titik tengah segitiga ABC. Dengan cara yang sama dilukis segitiga ketiga, keempat, dan seterusnya. Luas semua segitiga yang terbentuk adalah. Jadi berdasarkan soal di sebelah, maka kita bisa gambarkan ilustrasi segitiga ABC-nya seperti ini ya. Kemudian di tengah-tengah garisnya kita kasih titik, dan titik, kemudian kita tarik garis untuk menghubungkannya sehingga terbentuk segitiga yang kedua. Demikian selanjutnya kita akan membentuk segitiga yang ketiga dari titik tengah masing-masing garis. Demikian selanjutnya kita akan buat segitiga yang keempat, kemudian segitiga yang kelima, dan seterusnya ya. Jadi ini termasuk kategori tak terhingga ya. Oke. Ini termasuk deret ya. Cuman kita belum tahu apakah deret aritmatik atau deret geometri ya. Oke. Untuk itu kita akan coba mencari dulu luas masing-masing segitiga. Tidak perlu semua kita cari ya untuk ini. Jadi kita hanya mencari 2 atau 3 segitiga, luas segitiga, kemudian baru kita masukkan ke dalam rumusnya, apakah rumus deret aritmatik atau deret geometri. Jadi kita tentukan dulu ya, oke. Panjang sisi segitiga ini 2 satuan ya, 2, sehingga kita harus mencari tinggi ya, karena rumus luas segitiga adalah apa? Luas rumus segitiga adalah setengah alas kali tinggi ya. Jadi kalau untuk segitiga pertama, jadi luas segitiga pertama ya sama dengan berapa? Alasnya 2, berarti tingginya yang kita cari ya. Jadi kalau alasnya 2, kita tarik garis tingginya, nih garis tingginya ya, garis tinggi. Ini akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi kita bisa cari T-nya dengan menggunakan Pitagoras ya. Jadi kita cari T-nya dulu. T1 ya. T1 ya. Segitiga 1 maksudnya. Sama dengan Pitagoras ya. Berarti miringnya 2, berarti akar, hafal ya rumus Pitagoras ya. Miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat ya. Ini rumus umumnya. Oke, berarti kalau kita cari T ini ya, itu sama dengan miring. Berarti miring, kalau kita cari T berarti miring dikurang alas ya. Berarti miring kuadrat dikurang alas kuadrat ya. Ini sama dengan miringnya berapa? Miringnya 2 kuadrat dikurang alasnya jadi 1 ya. Dari sini ya, ini ya. Alas Pitagoras ini ya. Itu 1 kuadrat ya. Ini sama dengan akar 4 kurang 1 sama dengan akar 3. Oke. Oke, T1-nya kita udah dapat ya. Akar 3 jadi setengah alas. Alasnya berapa kalau segitiga besar ini? Alasnya adalah 2 ya. Alasnya 2. Kemudian kali tingginya akar 3 ya. Tingginya akar 3. Akar 3. Oke, ini bisa kita coret. Jadi luas segitiga besar yang pertama itu adalah akar 3. Oke, 1 sudah. Sekarang kita cari
luas segitiga yang kedua. Oke ya. Luas segitiga yang kedua ini kita cari ya. Oke. Dari sini kalau ini dia 2, kemudian titik tengah, berarti ini dibagi 1 ya. Karena dia segitiga sama sisi, maka sisi-sisinya akan terbentuk lagi segitiga sama sisi lainnya ya. Berarti ini 1, ini 1, ini juga 1 ya. Berarti ini 1 ya, berarti ini 1 juga. Oke ya. Berarti luas segitiga kedua sama dengan, oke, kita cari lagi T2-nya ya. T2 ini 1 ya. Ini 1 kalau dia di apa? Di sini dia jadinya sudut 90-nya ya. Jadi dia kalau ini 1, kalau dibagi 2 berarti di tengah alasnya ya. Ini terbalik, ini alasnya di sini ya. Oke ya. Ini miringnya ya. Berarti kita cari T2 dulu ya. T2 sama dengan akar miringnya berapa? 1 ya. 1 kuadrat. 1 kuadrat dikurang setengah kuadrat ya. Setengah kuadrat. Berarti T2 sama dengan akar 1 kurang 1/4 ya. Oke, 1 kurang 1/4 sama dengan berapa? 4/4 dikurang 1/4 ya. Sama dengan 3/4 ya. Oke. Berarti akar 4 nih ya, akar 4. Oke, berarti ini sama dengan 4-nya bisa keluar ya, berarti 1/2 ya, 1/2 akar 3 ya. Oke ya. Jadi gini ya deh. Kan 4 ini kan 2 kali 2, jadi bisa keluar jadi 1/2 deh kan. Jadi 1/2 akar 3. Jadi tinggi ini, tinggi yang kedua ini ya. Ini ya. 1/2 akar 2 atau 1/2 akar 3 atau akar 3/2 ya. Oke ya. Setengah akar 3 ya. Oke ya. Oke, kita cari berarti dia setengah. Alasnya berapa tadi? Alasnya ini, alas segitiga sedang ini ya. Alasnya adalah 1 ya. 1. Oke. Kemudian tingginya tadi, tingginya setengah akar 3 ya. Oke. Jadi luas segitiga nomor 2 adalah, oke, 2 kali 2, 2 kali 1, setengah kali 1, setengah kali 1, setengah, setengah kali setengah, 1/4 ya. 1/4 akar 3. Oke, udah dapat ya. Oke, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata dia deret geometri ya. Jadi kita udah tahu nih ya, kalau kita lihat sepintas antara luas 2 sama luas 1, dia lebih ke deret geometri. Jadi kita cari rasionya ya. R-nya adalah, masih ingat ya pelajaran baris dan deret ya. Oke, luas 2 ya. Rasionya adalah luas 2, luas segitiga 2 dibagi luas segitiga 1 ya. Oke, berapa ini? Luas segitiga 2 adalah 1/4 akar 3, sedangkan luas segitiga 1 adalah akar 3. Sehingga kita mendapatkan rasionya adalah, ini bisa coret, berarti 1/4 ya. Oke, kita udah dapat rasionya 1/4. Terus A-nya berapa? Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya berarti ini ya, luas pertama ya. Oke ya. Dia kan jadinya begini ya kan. Jadi dia deret geometrinya begini ya kan. Akar 3 ya kan. Oke, koma, kemudian 1/4 akar 3, koma, dan seterusnya ya. Oke. Jadi ini A atau U1-nya ya, atau U1 ya, yang ini. Jadi akar 3 ini adalah A-nya atau U1-nya, atau suku pertamanya ya. Ini suku pertama. Suku pertama ya, suku pertama. Oke. Kita udah dapat rasionya, kita udah dapat suku pertamanya.
Ya kan? Jadi kita tinggal cari aja. Nah, dia tadi saya bilang kan, dia tidak menentukan sampai berapa ya kan. Jadi dia sampai tak terhingga ya, kecil ya, sampai kecil ya. Jadi kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus derek geometri tak terhingga, yaitu rumusnya adalah sama dengan luas seluruhnya adalah ya A per 1 kurang R. Oke ya. Oke, jadi ini berapa? Kita masukkan aja ya kan. A-nya berapa? A-nya suku pertama tadi berapa? Akar 3. Oke, per 1 kurang R-nya berapa tadi yang kita dapat? 1/4. Ya. Oke. Oke. Kita turunkan sedikit dulu ya, supaya bisa kita tulis. Oke. Jadi luas seluruhnya, seluruh segitiga adalah akar 3 per, ini 1 ya, kita buat 4/4 ya, biar sama penyebutnya. 4/4 dikurang 1/4 sama dengan akar 3 per 3/4 ya. Oke, ini berarti garis pembagian ya. Oke ya, berarti jumlah seluas segitiganya seluruhnya adalah akar 3 ya dibagi, ini kan per pembagian ya, ini ya, dibagi 3/4 ya. Terus sama dengan kita rubah ke kali ya, jadi dibalik ya, 4/3 ya. Jadi sama dengan 4 akar 3 per 3 atau 4/3 akar 3 atau 4 akar 3/3 ya. Jadi pilihannya adalah 4/3 akar 3 C ya. Oke. Demikianlah jawaban untuk soal nomor 12 ya.